Sekarang kita mau logout gitu. Nah, ini kan karena kita di interface-nya. Nah, karena interface kita masih kayak gini, harusnya kan biasa kan kalau Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ilham Ramadan. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke proses praktikum yang ke-6 ya. Yang ke-6 setelah sebelumnya kita sempat praktikum yang ke-5, yang mana di praktikum ke-5 itu kita membuat function login dan udah berhasil. Di praktikum yang ke-5 kita udah berhasil membuat fungsi login, memasukkan username dan memasukkan password, kemudian kita login dan kita diarahkan ke controllernya masing-masing. Kalau kita misalnya login menggunakan user admin, maka nanti kita diarahkan ke controller admin. Nah, itu ada di praktikum ke-5. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali ketemu di video ini, nah jadi bisa mundur ke praktikum 5 atau mundur ke praktikum 1, 2, 3, 4, 5, nanti baru ke-6 di video ini gitu. Jadi nanti di video yang ke-6 ini kita akan belajar setelah kemarin fungsi login ya. Sekarang kita belajar ke fungsi logoutnya. Jadi kemarin kita belajar masuk ke sistem. Sekarang kita belajar keluar. Jadi sama nanti selain fungsi logout, di video kali ini akan kita gabung sekalian. Itu ada namanya session. Nah, nanti kita belajar session juga, penerapan session di function login. Nah, jadi sebelum kita mulai, kemarin sempat ada mahasiswa yang bertanya di tempat saya bekerja, yang PKL di tempat saya. Dia nanya gini, "Bang, saya ngerasa selama kuliah ini apa yang saya pelajari itu nggak tahu fungsinya apa," katanya. Jadi saya ngerasa nggak semangat belajarnya karena apa yang dipelajari dia nggak merasa bahwa itu nanti akan berguna di kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di tempat di bayangan dia nggak tahu ilmu itu akan bisa diterapkan di mana gitu. Jadi kayak belajar C++ dulu ya, belajar C++ gitu, suruh buat penambahan, pengurangan, logika dasar gitu ya. Ada mata kuliah logika algoritma dan lain sebagainya gitu. Jadi dulu memang dia merasa bahwa nggak semangat gitu karena apa yang dia pelajari dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Jadi saya mau terus terang ke teman-teman semua bahwa jujur saya pun dulu juga seperti itu. Jadi kita sama sih dulu saya juga, karena yang pertama saya basicnya SMA. Jadi ketika masuk kuliah, pertama kali di situ beradaptasi, saya betul-betul buta, saya betul-betul meraba dan dimulai dari nol. Akhirnya apa yang disajikan sama dosen saya pelajari gitu. Saya pahami dan ada titik di mana saya mulai jenuh gitu. Saya merasa apa gunanya sih belajar ini? Tapi saya pelajari aja, saya ikutin aja gitu. Sempat memang ada beberapa mata kuliah yang saya anggap sepele. Sehingga saya juga nggak terlalu mendalami. Cuman saya udah punya lah basicnya waktu itu, sekedarnya lah apa yang diajarkan ke dosen saya udah punya sedikit lah gitu. Jadi pada saat saya masuk ke dunia kerja, saya ditemukan dengan berbagai macam studi kasus. Di situ nanti bakalan terasa bahwa wah ternyata dulu ini fungsinya. Belajar query ternyata fungsinya untuk ini gitu. Belajar join table ternyata fungsinya untuk ini gitu. Habis itu saya juga ngerasa kayak ada istilahnya kalau di database itu mata kuliah database, ada inner join, ada outer join dan lain sebagainya, ada join aja gitu kan. Apa bedanya sih sebenarnya? Kadang-kadang dulu saya pernah mikir, alah apa bedanya sih pakai inner join dengan join aja dengan gitu kan ada banyak tuh macam-macam join gitu ya. Jadi ternyata pas saat kerja itu saya baru ketemu gitu, fungsinya untuk apa. Oh, ternyata kalau join itu seperti ini gitu, inner join untuk ini dan ada penempatannya masing-masing gitu. Dan jadi saran saya, apa yang kalian pelajari di kuliah, walaupun kalian nggak begitu suka, janganlah sampai kalian nggak bisa mengambil sedikit pun ilmu dari dosen yang ngajarin kalian itu gitu maksudnya. Setidaknya bawa pulangnya kalian serap ilmu pengetahuan, paling tidak minimal basicnya lah, dasarnya, sehingga nanti pada saat namanya manusia kadang-kadang kan kalau udah jenuh nggak bisa kita bilang juga, nggak bisa kita tahan ya. Kadang-kadang saya gitu, kalau udah jenuh ya udah, kalau memang saya pribadinya udah merasa kayak nggak suka dengan mata kuliah ini, itu semangat belajar memang udah berkurang ya. Tapi jangan sampai karena nggak suka, ada tipikal mahasiswa cabut gitu ya, nggak mau masuk mata kuliah. Jangan seperti itu nanti rugi sendiri sih. Sejenuh-jenuhnya kita ya paling nggak adalah sedikit ilmu minimal basicnya. Jadi nanti pada saat dihadapkan dengan studi kasus yang serupa ya, kita setidaknya bisa flashback ke belakang. Oh ternyata dulu ini fungsinya, dulu Pak si A misalnya, ataupun saya pernah baca di buku ini fungsinya untuk ini. Oke, saya udah tahu kuncinya, jadi tinggal memperdalam aja sih gitu, tinggal mempelajari, mengkaji ulang aja. Karena kita tahu sedikit, udah tahu sedikit
udah gampang tuh. Tinggal nyari tutorial aja, nyari buku, nyari referensi atau nyari teman-teman untuk sharing, itu kita udah langsung nyambung gitu. Beda halnya dengan yang buta ya, yang memang sama sekali dulu waktu masih kuliah ada mata kuliah yang dia nggak suka, dia cabut dan sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan ketika nanti kita mulai beradaptasi dengan dunia kerja, di lingkungan kerja, ataupun kita ada teman sharing gitu, tapi kita juga nggak nyambung gitu, karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nol besar ya, nol besar. Percuma kalau misalnya ya kuliahnya cabut gitu. Saran saya sih jangan sampai ada yang cabut gitu, biar aja. Oke, kita langsung masuk ke praktikum yang ke berapa nih? 6 ya. Kita lanjut ke praktikum ke berapa? 6 ya. Oke, yuk. Langkah pertama ya seperti biasa, buka dulu web servernya masing-masing ya. Yang pakai exam, mau pakai yang lain terserah, bebas. Kemudian jangan lupa sublime text-nya kita buka. Kita ini punya project saya di kantor, tutup aja. Kita buka yang project belajar login ya. Project belajar login. Docs di belajar login, project kita yang kemarin. Kita sambung ya. Kemudian jangan lupa buka browsernya. Buka browser. Terserah mau pakai Mozilla, mau pakai Google Chrome. Nah, ini diarahkan ke project kita belajar login. Nah, oke. Sudah seperti ini. Kemarin terakhir kali kita bisa membuat function login, misalnya loginnya admin, passwordnya admin. Nah, kita masuk ke admin. Nah, kemudian ketika kita buka tab baru, kita buka lagi project yang sama. Misalnya ini kita close, kita buka lagi project belajar login. Itu akan masuk ke akan kembali lagi ke halaman login gitu. Karena apa? Karena kita belum penerapan session di sini ya. Jadi artinya kalau misalnya pun kita secara manual nih, kita paksa masuk melalui admin gitu. Dia bisa memang gitu, memang masih ada. Nah, kalau kita nggak pakai session, dia tetap bisa gitu. Padahal kan bahaya. Karena nanti bisa jadi kita lupa logout. Terus ada user lain dari komputer lain misalnya, entah kita loginnya di komputer, entah laptop ataupun komputer kita dipakai orang lain, terus dia hafal dengan link di sini URL-nya, dia tinggal masuk paksa menggunakan link ini gitu. Kalau misalnya kita lupa logout, nah kan bisa bahaya gitu ya. Artinya tanpa dia perlu tahu username dan password, asal dia tahu hafal dengan URL-nya ini, URL controller admin, dia bisa masuk ke tampilan admin gitu kan. Nah, jadi itulah fungsi session. Nah, kita coba cari tahu ya session ya. Session adalah, ini salah nih, session PHP lah misalnya gitu. Nah, ini dia. Apa itu session? Session adalah mekanisme untuk mempertahankan informasi di semua halaman web yang berbeda untuk mengidentifikasi pengguna saat mereka menelusuri situs atau aplikasi. Jadi session itu ada waktunya juga gitu. Misalnya di session itu kita tetapkan waktunya 5 menit. Nah, kalau misalnya sudah 5 menit, session itu bisa kita setting dia auto destroy gitu ya, auto terhapus gitu ya, auto hilang gitu ya. Jadi dia bisa otomatis logout dengan sendirinya gitu. Misalnya kita lupa logout gitu, kita bisa tetapkan waktunya gitu. Jadi kalau misalnya pun kita misalnya kita udah login, terus kita mau tinggal sebentar gitu, kita close sebentar, terus kita mau buka lagi pun, kalau misalnya session kita masih ada 5 menit misalnya,
dan kita login lagi masih dalam ring waktu 5 menit itu. Ketika kita akses linknya, walaupun kita cuma akses link loginnya aja gini, project utamanya aja gitu, dia tetap akan diarahkan ke tampilan adminnya, nggak ke login lagi. Bisa nanti kita setting dengan dengan memanfaatkan session itu. Nah, jadi langsung aja. Untuk pertama kali kita buatnya function logout dulu ya. Ini kan kita udah berhasil masuk ya. Bahkan kalau kita masuk aksa gini aja dia tetap masih ada loginnya gitu ya. Karena kita belum buat logoutnya. Jadi caranya gimana biar bisa logout? Itu kita buat dulu fungsinya. Sebentar. Nah, jadi untuk membuat function logout, masuk ke controller, misalnya kita buat logoutnya di controllernya belajar web aja ya. Nah, kita karena login di sini, kita buat logoutnya di sini juga. Nah, untuk buat logout ini tinggal kita copy paste aja, ini diganti jadi logout, ini dihapus saja jadi this session, atau kita buat session aja dulu lah gitu ya, karena ini sessionnya sih taruh paling atas saja gitu, misalnya public function session. Ini auto ya, public function construct. Buka kurung, tulis session start di sini. Session start. Oke. Sudah. Kita udah buat session startnya, kemudian baru kita coba buat logoutnya ya. Jadi ikutin aja. Nanti saya jelaskan. Jika variabel cek sama dengan kosong, maka jalankan perintah header location index.url index.php belajar web. Betul kan ya, controller kita nih belajar web, titik koma jangan lupa. Jika tidak, maka jalankan perintah this session destroy. Mana dia destroy? Ini dia, titik koma jangan lupa. Kemudian jalankan lagi perintah header ini location 2 url index.php, nama controllernya belajar login, belajar web. Belajar login itu nama projectnya ya. Oke lah. Nah, jadi gini dia cara kerjanya. Pada saat kita mengakses, ingat ya di praktikum kita yang pertama. Di praktikum kita yang pertama kan ada dijelaskan tuh. Pertama apa kedua sih gitu. Ada dijelaskan bahwa pada saat kita pertama kali mengakses project ini, project localhost belajar login, host belajar login,
project localhost belajar login. Sebentar, ini ada error nih, ada error di belajar web.php baris ke-5, baris ke-35. Mana dia? Ini dia, ada titik komanya ketinggalan. Ulang. Nah, pada saat kita mengakses project belajar login pertama kali, itu dia otomatis menjalankan perintah, dia menjalankan melihat di config ini dia otomatis menjalankan controller defaultnya sini. Jadi karena di sini kita setting belajar web adalah controller defaultnya project belajar login, maka pada saat pertama kali kita mengakses project localhost belajar login, controller yang pertama kali diakses adalah belajar web. Yang ini dia, controller belajar web. Nah, pada saat controller belajar web ini diakses, kan dari atas nih, dari construct nih, ada perintah session start. Artinya session di sini dimulai. Baru dia jalankan perintah public function index yang pertama kali. Ditampilkan halaman login, sehingga jadilah tampilan awal pertama kali kita akses project belajar login ini adalah interface dari tampilan login admin LT yang udah kita buat kemarin. Nah, setelah kita berhasil memasukkan username, misalnya username-nya misal itu kan admin atau apa gitu, dan kita berhasil memasukkan password gitu, maka kita jalankan perintah login gitu. Kita klik login, maka nanti di login ini kan kalau misalnya di tombol login ini dia adanya di mana dia? Di view, di tampilan awal. Nah, ini di tampilan login. Nah, pada saat kita klik login, maka kita akan diarahkan ke form action ini. Index PHP, controller belajar web, function login. Nah, jadi pada saat kita klik login, kita langsung dioper ke controller belajar web, ke function login. Yang ini dia. Nah, di function login ini ada perintah untuk mengambil nilai variabel username dari post yang ada di tampilan pertama tadi, tampilan login. Nah, ini dia variabel username. Kita perintahkan untuk kita perintahkan sistem ini untuk ngambil variabel dari nilai dari variabel username dan mengambil nilai dari variabel password ke variabel di sebelah kirinya gitu. Nah, setelah variabel U dan variabel P ini udah berisikan nilai dari variabel username yang ada di tampilan login pertama, udah kita masukkan ke mari, baru nilai dari variabel U-nya ini kita oper lagi ke model untuk kita koneksikan ke database. Nah, jadi pada saat itu setelah nilainya udah dapat dua-dua nih, variabel U dan variabel P udah ada nilainya, kita kirimkan dia ke fungsi get login data di web app model. Nah, kita beralih ke web app model, fungsi get login data, barulah dijalankan perintah ini. Ini seperti yang saya jelaskan kemarin, mungkin kalau yang udah nonton di video sebelumnya mungkin udah tahu ya. Nah, jadi di sini baru dijalankan perintah ini. Jika dia loginnya sebagai admin, nah ini maka diarahkan ke controller admin. Jika loginnya sebagai user, maka diarahkan ke controller user, gitu ya. Oke, dianggaplah sudah masuk misalnya kan admin. Nah, ini udah masuk ke dalam. Nah, kita udah di ke dalam controller admin. Yang ini dia. Nah, sekarang kita mau logout gitu. Nah, ini kan karena kita di interface-nya. Nah, karena interface kita masih kayak gini, harusnya kan biasa kan kalau sistem informasi itu kan di sini ada menunya sebelah kiri, bagian menu sebelah kiri. Kemudian ini ada header, judul, dan di sebelah kanan biasanya ada nama user ya. Nanti ada drop down-nya, ada my profile, ada setting, ada logout di sini yang di bawah. Misalnya, anggap aja tombol logout-nya ada di ujung sini. Biasanya kan gitu ya. Tapi ini kan kita belum ada interface-nya, jadi kita logout-nya manual aja ya dari linknya berdasarkan link yang udah kita buat tadi lah gitu. Tadi di mana URL-nya? Tadi kita buatnya di controller belajar web. Nah, di sini berarti kita pilih PHP controller belajar web / habis
Habis itu apa nama fungsinya di dalam belajar web ini, kita buat nama fungsinya logout. Berarti buat aja di sini. Index PHP belajar web / logout. Baru enter. Nah, harusnya nih hilang ya. Tapi ini ada error nih. Errornya di belajar web.php baris ke-33. Ini dia. This session destroy. Ini salah, bukan session. Refresh. Nah, udah keluar. Ya. Ya, berarti kayak gitu tadi. Ini kan kita udah keluar menggunakan fungsi logout ya, udah kita destroy sessionnya. Jadi pada saat nanti kita mau paksa login menggunakan link lagi, itu udah nggak bisa. Nah, kita paksa login menggunakan link ini kan, kok masih bisa? Oh, harusnya nggak bisa. Berarti ada yang salah nih, ada yang kurang di controller adminnya. Kita juga harus buat yang namanya, sebentar nih, kita cek dulu. Kita buat variable check sama dengan this session user data mungkin kedua. Jangan lupa kita cek statusnya. Ini nama variabelnya terserah ya, kalian mau buat gimana aja bebas, tapi untuk memudahkan proses belajar kita ya disamain aja biar nanti gak bingung ya. Ini status. Nah, di sini kita buat kondisinya if jika variabel check yang di atas tadi itu tidak sama dengan kosong dan status tidak sama dengan admin misalnya, karena ini kita admin. Oh, dan jika status sama dengan admin, maka jalankan perintah untuk menampilkan baby hook. Jika tidak, maka arahkan dia ke location URL index URL ini titik dulu index p ke controller pada. Nah, oke, udah. Sekarang kita coba. Aduh, ada error lagi di baris ke-17 ini, lupa titik koma. Nah, ini jangan lupa ya, jadikan pengalaman dengan pelajaran. Oke, refresh. Nah, udah balik lagi dia. Nah, jadi ini kan kita udah maksa, udah kita ulang aja deh biar nggak bingung. Kita login sebagai admin dulu pertama. Nah, kita udah login nih sebagai admin. Sekarang kita nggak usah logout, kita coba tutup. Kita paksa dia login melalui link yang tadi, link admin tadi. Login. Nah, kita langsung paksa dia ke controller admin. Masih bisa. Nah, bisa ya, karena kita tadi belum logout ya. Kita belum logout. Nah, tapi kalau misalnya kita udah logout, ini kita ganti jadi linknya sesuai dengan fungsi logout tadi ya. Kita buatnya di controller web fungsi logout. Jadi di sini kita buat index.php, di dalam controller web baru logout. Nah, baru logoutnya. Ini kan udah logout nih. Karena kita tadi udah logout. Kalau misalnya kita paksa dia masuk lagi melalui link controller admin tadi, itu udah nggak bisa lagi harusnya. Nah, nggak bisa, dia balik lagi ke halaman login gitu. Jadi ini untuk keamanan ya, security-nya. Kita paksa dia masuk admin, udah nggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya kita paksa dia ke user, ini sih bisa gitu. Padahal sebelumnya kita belum pernah login user ya. Di praktikum kali ini, di hari ini kita belum ada login user gitu. Tapi karena kita itu belum menerapkan session, kita belum pernah logout sekalipun di akses user ya, kita bisa dengan sekali login, habis itu kita nggak pernah logout, dengan leluasa kita ataupun orang lain bisa mengakses user ini cuma dengan link controller user gitu.
Jadi jangan lupa nih kita buat di controller usernya juga kita buat seperti ini biar cepet nih. Kita copy paste aja ya, ininya kita copy paste semua aja lah, nanti jangan lupa disesuaikan ya. Ini kita copy paste. Nah oke, jangan lupa nih disesuaikan, ini diganti jadi user, ini juga diganti jadi user. Nah ini udah betul, udah gitu aja. Sekarang kita coba. Nah udah nggak bisa lagi, udah keluar dia otomatis. Nah kita coba tes yang tadi controller admin, udah dipaksa juga nggak mau. Kita akses coba langsung link controller user dan juga udah nggak mau, udah langsung otomatis balik ke tampilan login gitu. Nah misalnya kita masukin user, nah ini berhasil masuk, tapi kita nggak logout, kita tutup aja gitu. Kita paksa lagi login menggunakan URL controllernya user gitu, dan tetap masuk karena kita belum ada logout. Tapi kalau misalnya kita udah logout, login logout, nah ini dia. Ketika kita close, kita buka lagi tab baru, kita akses menggunakan link yang tadi, linknya controller si user, itu udah nggak bisa lagi, kita akan dikembalikan ke tampilan admin. Nah seperti ini. Oke, jadi itu satu. Kemudian cara untuk mengatur waktu sessionnya ada di config ya, masuk ke config, nanti ada di sini, mana dia, mana ya, sebentar, ini karena banyak kali komentar, nah ini bingung jadi. Kita kontrol F aja lah, access expiration. Nah ini dia, di sini berarti di sekitar sini. Nah ini dia, ini kita ubah aja jadi misalnya 120 ya. Ini 120 berarti dia sama dengan 2 menit ya, misalnya, atau ya 2 menit. Oke, ini kita login misalnya user. Nah ini kita tunggu selama 2 menit ya, tandain ini 11.00 kita tunggu sampai 2 menit sambil nunggu. Ini kita nggak ada, kita logout ya, sambil nunggu kita bahas yang lain. Jadi sambil nunggu ya, ini kita biarin aja. Harusnya nanti dia kalau udah 11.03 udah lewat dari 2 menit, dia akan otomatis keluar gitu dari tampilan controllernya si admin tuh. Kita tunggu aja 2 menit ya, sebentar biar real ya. Sambil nunggu 2 menit kita coba buat ini kan, selama ini kan tadi kan kita prakteknya logoutnya itu pakai link ya. Nah sekarang kita logoutnya pindahkan ke di bawah sini lah, kita taruh button lah gitu ya. Berarti kita masuk ke, misalnya kita mau di yang user nih, kita masuk ke view user, ke BD home user, dan di bawah sini kita buat misalnya ke bawah ini logout misalnya, klik sini, lalu kita taruh href di sini. Nah ini link logoutnya, tinggal buka tab PHP, echo ratio URL index.php, controllernya belajar web, baru fungsinya logout. Nah kita refresh. Nah kalau kita klik di sini, tapi nanti aja sih, tunggu ini ya, kita mau praktek yang ini, tunggu 2 menit. Nah ini udah 2 menit ya, kita coba refresh ya, udah keluar belum ya? Nah, belum, mungkin tunggu 03 ya, tunggu 11.03. Oke.
sambil nunggu ya, sambil nunggu kita baca-baca aja nih tentang session. Mungkin kawan-kawan juga bisa cari referensi lah, ada banyak sumber referensi di Google ya, dan penerapannya juga macam-macam gitu. Beda kadang apa yang saya jelaskan di video tutorial ini dengan nanti apa yang kalian temukan di artikel-artikel seperti ini, mungkin beda penerapannya karena mungkin teknologinya beda ya. Ada yang pakai Laravel, ada yang coding knitted, ada yang native gitu ya. Jadi bijaklah dalam memilih guru ya, dalam memilih referensi gitu. Dan nah ini udah 11.03. Nah sekarang kita refresh, harusnya dia otomatis keluar karena kita udah setting waktu, udah spend waktu udah 2 menit, lebih dari 2 menit. Harusnya sistem ini auto logout ya, sessionnya auto destroy, dihapuskan gitu. Nah kita refresh, belum ada yang salah nih. Di config mana tadi, belajar login, oh ini dia, ses expiration 2 menit, mungkin nggak 2 menit. Coba itu dulu ya. Itu millisecond ya. Mungkin nggak pas langsung. Nah ini udah 004 nih, coba kita refresh ya, ada 04. Kita refresh dan harusnya dia logout sih, tapi ini kok nggak logout ya. Sebentar. Oh nih, ada yang salah, ada yang ketinggalan nih, sorry ada yang ketinggalan. Coba kita taruh ini. Usernya user index check login status user Nah, oke, udah ini dia, udah otomatis ya. Berarti mungkin salah ininya, mungkin 120 menit itu bukan 120 menit.
Harusnya kan 120 detik itu 2 menit kan? Apa mungkin satuannya bukan detik? Bukan ini. Coba kita ubah jadi 10 kan misalnya. Coba kita tes login. Ini kita tunggu, tadi kita setel di sininya jadi 10 detik. Atau bukan detik ya setelahnya. Oke dah, coba kita refresh. Belum. Atau biar cepat ya, biar nampak perubahannya, kita ubah jadi 2 aja nilainya tadinya. Nah ini kita refresh, kita tunggu misalnya ini 11.08, 11.09. coba kita refresh, belum, tunggu jadi 11.10 coba ya. Ya kurang lebih seperti itulah intinya. Mungkin nggak pas ya perhitungannya. Intinya kalau misalnya kita udah spend waktu di ses expirationnya tadi, dia nanti akan secara otomatis logout sendiri gitu, tanpa kita logout gitu, karena kita udah spend waktunya di situ ya. Ini kita refresh, nah dia udah keluar sendiri. Jadi itu dia fungsinya session. Sekarang kita coba logout yang ini yang kita buat barusan. Nah, kalau kita tekan logout ini, keluar nggak dia? Nah, udah keluar. Sekarang tinggal yang di adminnya ya. Adminnya kita buat juga. Berarti kalau kita mau ngedit tampilan adminnya, berarti kita ke view-nya admin, ini dia, ke BG view-nya admin. Nah, di sini tinggal kita kopas saja ya. Dari punya si user tadi, ini kopas saja. Taruh ke admin, enter, kopas. Nah, di sini dia. Kita refresh. Ini karena kita spend waktunya dikit ya, coba kita banyakin lagi. Defaultnya tadi 7.200, nah, simpan aja. Oke dah, kita login lagi admin. Nah ini kita refresh, dia udah nggak logout lagi karena kita udah spend waktu banyak tadi ya. Nah jadi nih kita tes fungsi logout yang kita buat barusan, kira-kira keluar nggak dia. Nah udah keluar, udah selesai. Berarti kurang lebih seperti itulah. Berarti di praktikum yang ke-6 ini kita udah pada bisa buat fungsi login 1, udah bisa logout 2. Nah, jadi udah bisa masuk, udah bisa keluar masuk lah, udah gampang. Tinggal nanti kalau misalnya kalian udah bisa masuknya, misalnya udah masuk sebagai admin, tinggal nanti gimana caranya kalian make over lah tampilan admin ini seperti apa yang kalian mau gitu ya. Tuh. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Di video berikutnya nanti mungkin kita akan langsung melanjutkan project ini ya, dengan studi kasus yang lain gitu, tapi tetap project ini gitu. Project ini kita lanjutkan, misalnya nanti kita mau buat sistem informasi pendaftaran anggota BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu, atau sistem informasi kritik dan saran gitu, atau lainnya lah gitu. Yang penting kita tetap memanfaatkan project ini. Jadi project ini jangan dihapus dulu, tetap disimpan aja dan ditunggu aja video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.